Selamat berjumpa kembali di kelas matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan linier satu variabel dengan game isolasi variabel. Kompetensi dasar yang sesuai dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada di 3.6, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian bisa membuat kalimat matematika menjadi persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kalian bisa melakukan berbagai operasi pada persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, kalian bisa menemukan solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Nah, ingat-ingat bentuk suku dua aljabar berikut. 3x plus 8 sama. Nah, 3-nya ini dia termasuk koefisien dari variabel x. Sedangkan x-nya adalah variabel. Plus 8 adalah konstanta. Persamaan linier satu variabel diidentifikasikan dengan adanya satu variabel dan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Contoh nih, x plus 5 sama dengan 7. Ada satu variabel x dan juga ada tanda sama dengan. Nah, kita akan masuk ke game isolasi variabel dan temukan nilainya. Jadi, kalau nanti kalian bertemu dengan sebuah variabel, maka kalian perlu memisahkan variabel tersebut dari konstanta ataupun variabelnya, sehingga muncullah nilai mungkin saja 0 atau bilangan positif, bilangan negatif, atau bahkan pecahan. Bu Sani punya cerita 2 keranjang. Bu Sani punya 2 keranjang yang ternyata berisi 12 apel. Nah, ketika keranjang ini Bu Sani misalkan sebuah variabel x, maka muncullah persamaan linier satu variabel 2x sama dengan 12. Nah, supaya kita akan memisahkan variabelnya ini dari koefisien 2, maka kita harus adil, kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, kita peroleh x sama dengan 6. 2x plus 12 dinamakan persamaan linier satu variabel, sedangkan x sama dengan 6 adalah solusi atau himpunan penyelesaiannya. Kita masuk ke cerita 3 keranjang. Bu Sani punya 3 keranjang, di mana apabila 3 keranjang ini ditambahkan dengan 2 apel akan menghasilkan sangat banyak sekali, 62 apel. Maka persamaan linier yang bisa dibentuk dari kasus ini adalah karena satu keranjang ini Bu Sani misalkan y, maka muncul persamaan linier satu variabel 3y plus 2 sama dengan 62. Nah, karena masih ada konstanta 2 di sebelah kiri, maka kedua ruas Bu Sani kurangi dengan 2. Terbentuklah persamaan linier satu variabel 3y sama dengan 60. Supaya tidak ada koefisien 3, maka kedua ruas kita bagi lagi dengan 3. Diperoleh y sama dengan 20. Ini solusinya ya. Ayo kita berlatih supaya lebih memahami tentang persamaan linier satu variabel. Kamu pasti bisa. Ya, harus bersemangat dan belajar sungguh menyenangkan. Yang pertama, membuat kalimat matematika. Suatu persegi panjang memiliki lebar y cm. Apabila panjangnya 5 cm lebih dari 2 kali lebarnya, maka persamaan linier satu variabel yang bisa kita bentuk dari kasus tersebut adalah, ingat, panjangnya sama dengan 5 lebih dari 2 kali lebar. Kita kerjakan dari paling belakang ya.
5 lebih berarti plus, 2 kali lebar berarti 2L. Nah, kalau panjangnya diketahui 20 cm, maka persamaan linier yang terjadi dari kasus tersebut adalah 20 sama dengan 2L plus 5. Bisa ya? Mudah membuat kalimat matematika? Next. Selesaikan persamaan linier berikut. 3 dikurangi P sama dengan 8. Supaya tidak ada konstanta 3 di ruas kiri, maka kedua ruas kita kurangi dengan 3. Nah, kita peroleh negatif P sama dengan 5. Supaya tidak ada koefisien negatif 1 di ruas kiri, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Diperoleh P sama dengan negatif 5. Selesaikan persamaan linier berikut. 3Z dikurangi 5 sama dengan 7. Ingat isolasi variabel sehingga hanya ada satu variabel di ruas kiri. Kedua ruas kita tambahkan 5 sehingga diperoleh 3Z sama dengan 12. Kedua ruas kita bagi 3 sehingga diperoleh Z sama dengan 4. Selesaikan persamaan linier berikut. 7 dikali W-7 ditambah 9W sama dengan negatif 5. Ingat kalau ada kurung, kurung wajib dibuka ya. Nah, kita kalikan setiap koefisien dengan sukunya. 7 dikalikan W, 7 juga dikalikan negatif 7. Kita peroleh 7W min 49 ditambah 9W sama dengan negatif 5. Nah, yang variabelnya sama, kita jumlahkan 7W dengan 9W. Kita peroleh 16W min 49 sama dengan negatif 5. Supaya tidak ada konstanta negatif 49, kita jumlahkan kedua ruas dengan 49. Diperoleh 16W sama dengan 44. Karena masih ada koefisien 16, maka kedua ruas kita bagi dengan 16. Nah, 16-nya kita bagi ya, sehingga ruas kiri hanya ada satu variabel W. 44 dibagi 16 kita sederhanakan jadi 11/4. Selesaikan persamaan linier berikut. X min 8 dibagi 9 sama dengan 3. Karena ada pecahan 9, untuk menghindari hal tersebut, kita kalikan kedua ruas dengan 9. Oke, 9-nya kita sederhanakan, maka diperoleh X min 8 sama dengan 27. Supaya tidak ada konstanta negatif 8, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 8. Diperoleh X sama dengan 35. Nah, ayo kita simpulkan. Untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kumpulkan variabel dengan variabelnya. Yang kedua, kumpulkan konstanta dengan konstantanya. Yang ketiga, pisahkan variabel dengan koefisien jika ada koefisien yang menempel pada variabel tersebut. Yang keempat, pastikan hanya ada satu variabel di salah satu ruas dan konstanta di ruas lainnya. Mudah bukan menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Nah, supaya kamu lebih memahami tentang bab ini, maka kamu akan harus mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD persamaan linier satu variabel yang sudah Bu Sani berikan di tugas pada Google Classroom. Silahkan kamu salin atau kamu print out, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan kalian bertanya melalui forum pada Google Classroom maupun melalui WA Group. Selamat mengerjakan, semoga kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, kebersihan diri, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang bergizi. Sering-seringlah mencuci tangan. Gunakan masker apabila bepergian. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dan happy dalam menjalankan pembelajaran di rumah. Sekian yang dapat Bu Sani sampaikan. Bu Sani mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.